Selamat siang, damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam diri kita, dan kesehatan terus meliputi kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih dan kita cintai. Guys, selamat beraktivitas di hari Senin ini. Di siang hari ini kita akan mengungkap tentang masih bisakah Garuda bertahan, ya. Bagaimana ini bisa terjadi, ya. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe di channel YouTube saya. Mari kita berbagi, guys, berita-berita supaya kita mengerti akan kondisi negara kita, ya, terutama ini tentang Garuda BUMN plat merah di dunia penerbangan, ya. Seperti diungkap Menteri BUMN Erick Thohir, bahwa dia ingin mempertahankan keberadaan perusahaan BUMN ini, yaitu Garuda, ya. Bukan berarti dirinya anti perusahaan swasta, tetapi keberadaan BUMN sebetulnya ditujukan untuk menghilangkan adanya monopoli pasar di industri, termasuk sektor penerbangan, ya. Jadi sama dengan Garuda ini unik, sebab jika ditutup sekarang, maka Lion Air jadi monopoli. Saya nggak anti Lion Air, mohon maaf, tapi kalau hanya satu-satunya maskapai di Indonesia jadi monopoli, tegas Erick dalam diskusi virtual pada hari Kamis 2 Juli 2020, ya. Jadi ini teman-teman supaya tahu yang mungkin belum sempat menyimak, ya, tentang kondisi keuangan Garuda, ya. Hingga akhir Maret 2020 kas dan setara kas Garuda turun drastis menjadi 163,32 juta US dollar dari akhir tahun 2019 yang sebesar 299,34 juta US dollar. Hal ini menyebabkan total aset lancar tergerus menjadi 772,78 juta US dollar dari, ya, ini besar sekali tergerusnya, guys, 1,13 miliar US dollar, ya. Perusahaan juga membukukan kerugian bersih senilai 120,1 juta US dollar. Bisa dikalikan sendiri, guys, dengan kurs rupiah, ya. Kalau kurs rupiah diambil 14.100, ya, 14.100 rupiah per US dollar, maka kerugiannya setara dengan 1,69 triliun, ya. Ini berbanding terbalik dengan kinerja perusahaan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat laba sebesar 20,48 juta US dollar, ya, karena mengalami kerugian yang luar biasa sampai 1,69 triliun, ya. Supaya teman-teman tahu tentang kondisi, karena ini kalau bagaimanapun ini adalah perusahaan BUMN, ya, milik pemerintah, tentu rakyat juga ikut memilikinya, ya. Nah, badan keuangan juga melonjak menjadi beban, ya. Beban keuangan juga melonjak menjadi 150,65 juta US dollar, ya, di akhir Maret lalu dari sebelumnya sebesar hanya 20,69 juta US dollar. Bisa dibandingkan, guys, ya. Bebannya 130 juta US dollar lebih, ya. Namun demikian, ya, ini tidak mengurangi, ya, semangat dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk tetap mempertahankan Garuda supaya tidak terjadi monopoli, ya. Namun hal sebaliknya dikatakan oleh pihak Lion Air, ya, bahwa Lion Air tidak bisa dibilang sedang dalam kondisi baik saat ini. Pasalnya perusahaan ini juga baru saja melakukan pengurangan tenaga kerja kontrak sebanyak 2.600 karyawan atau mencapai 9% dari total karyawan Lion Air, ya. Tenaga kerja yang dikurangi adalah tenaga kerja Indonesia dan asing. Tenaga kerja asing ini diantaranya termasuk pilot,
ya, metode pengurangan berdasarkan masa kontrak kerja. Jadi seperti diungkap oleh Danang Mandala Prihantoro, Corporate Communication Strategist Lion Air, ya, bahwa Lion Air Group sedang berada di masa sulit dan menantang atas kondisi terbentuk dari akibat COVID-19 serta memberikan dampak luar biasa yang mengakibatkan situasi penuh ketidakpastian, ya guys ya. Jadi sebetulnya sama-sama kondisi penerbangan di Indonesia ini, kalau COVID ini terus bertahan, ya, tidak segera diadakan penerbangan, maka bisa dipastikan kondisi penerbangan Indonesia mengalami kebangkrutan, ya. Seperti apa yang dialami Garuda yang saat ini mengalami kerugian, ya, hingga ratusan ribu US dollar, ratusan juta, ya, US dollar, tidak hanya ribu, ya. Dan demikian juga dengan Lion Air yang sudah merumahkan atau mempensiunkan atau memberhentikan atau mem-PHK sebesar 2.600 orang, ya. Inilah kondisi penerbangan kita, guys. Mudah-mudahan ini segera diatasi oleh pemerintah, ya. Penerbangan bisa lancar lagi, tidak hanya 50% kondisi penumpangnya, tapi bisa ditingkatkan menjadi 70%. Dan ini berkaitan dengan rapid test dan sebagainya, supaya biaya rapid test juga tidak terlalu mahal sehingga orang mau menggunakan lagi pesawat, ya, untuk sarana transportasi. Terima kasih guys, mudah-mudahan Indonesia tetap tangguh, Indonesia tetap sehat, dan Indonesia tetap makmur. Tuhan bersama dengan kita, memberkati kita semua. Amin.